Kisah Tabirun Nasar, makhluk pertama di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Bumi yang kita pijaki sekarang ini usianya sudah berumur miliaran tahun, dan akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Menurut ahli tafsir, ternyata sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan, bumi ini sudah diisi oleh makhluk yang bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisinya bumi. Lantas, sejenis apakah Tabirun Nasar dan bagaimana bentuknya? Menurut para ahli tafsir, saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat pula, ketika Allah Ta'ala menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Tabirun Nasar, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila telah habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Hal ini diperkuat oleh perkataan para ahli ulama yang meyakini bahwa di saat bumi berumur 8.000 tahun dan keadaan masih kosong, saat itu sudah banyak biji sawi putih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas dengan nama Tabirun Nasar. Maka unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut, namun pola dan jangka waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi 1 butir per hari, kemudian semakin menipis. Ia memakannya 1 biji per bulan. Takut akan kematian, sampai-sampai ia memakannya 1 tahun sekali. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastilah biji sawi itu tetap akan habis. Dan akhirnya, unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun golongan jin tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan jin itu. Setelah Allah menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi, dan kemudian Allah mematikannya, selanjutnya Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti bintang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan makhluk tersebut seorang anak yang diberi nama Ajajil. Setelah cukup besar, Ajajil melakukan peribadatan kepada Allah Ta'ala selama 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Ajajil ke langit pertama. Di langit yang pertama, Ajajil pun tekun beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sayap untuk bisa terbang. Kemudian Allah menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua, seraya beribadah selama 1000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit ia tempati untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Ajajil diangkat ke langit, di situ pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain, yaitu Jana, yang berasal dari bangsa jin. Jana mengisi bumi selama 70.000 tahun lamanya, hingga akhirnya melahirkan anak cucu. Kemudian Jana merasa sombong dan kufur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan makhluk yang bernama Jana tersebut, sahabat keramat wali. Kemudian sebagai pengganti Jana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain yang bernama Banul Jana atau Bananul Jana.
Bananul Jana mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu, di atas langit, Ajajil dan para malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu, Ajajil mengajukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Ajajil itu. Kemudian turunlah Ajajil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan peribadatan di langit ke-6, Ajajil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5 dan seterusnya, hingga sampailah ia di langit dunia. Setelah di langit dunia, Ajajil kembali memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan kembali ke bumi. Ajajil memohon kepada Allah Ta'ala, Ya Tuhanku, betapa Bananul Jana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di muka bumi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Ajajil itu. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya untuk melakukan peribadatan dan menebar kebaikan di muka bumi, setelah sebelumnya Bananul Jana dimatikan karena berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Ajajil mengungkapkan isi hatinya yang amat betah dan nyaman di muka bumi, hingga ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal selamanya menempati bumi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu waktu Allah berfirman kepada Ajajil, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surat Al-Baqarah di atas adalah Nabi Adam alaihi salam. Ia akan menggantikan iblis yang sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah Ta'ala di muka bumi. Disebut dengan khalifah karena Nabi Adam alaihissalam juga nantinya akan digantikan sebagaimana oleh Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Singkat cerita, setelah mendengar itu, Ajajil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi ini, karena takut akan membuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mengetahui daripada para makhluknya. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itu pula Allah menyuruh Ajajil dan para malaikat untuk menguji Adam alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaannya. Alhasil, Adam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi mengenai kepintaran Adam alaihissalam. Karena keutamaan Adam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan Ajajil untuk sujud kepada Adam. Sontak, para malaikat pun bersujud kepada Adam atas perintah Allah Ta'ala, kecuali Ajajil. Ajajil menentang perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Atas kesombongannya, Ajajil mengatakan kepada Allah Ta'ala, Aku lebih kuat dan lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari syaripati tanah. Singkat cerita, setelah mendengar perkataan Ajajil, Allah Ta'ala murka dan melaknat Ajajil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya.
Sahabat keramat wali, inilah kisah singkat Tabirun Nasar dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.